Tadi alqahu ala wajhi fartadda basira itu berarti baju warisan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishak kepada Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Ini tahu betul ketika diletakkan di wajahnya langsung fartadda basira. Maka Nabi Yakub penglihatannya kembali. Qala alam aqul lakum. Nabi Yakub mengatakan, apakah aku tidak mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguh aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kalau dalam beberapa riwayat, apa yang diketahui Yakub ini jauh sebelum diketahui oleh saudara-saudara Yusuf. Jadi Nabi Yakub sedih ketika Nabi Yusuf hilang, sedih. Tapi sedihnya bukan karena kehilangan Yusuf, tapi sedihnya karena takut Nabi Yusuf berganti agama. Karena keluar dari rumah dalam keadaan kecil. Satu bukti bahwa qala Qatadah bainama Yakub jalisun yabitul ahzan. Ketika awal-awal Nabi Yusuf meninggalkan rumah, Nabi Yakub ini duduk dalam keadaan bersedih. Kemudian malaikat Jibril turun. Idhabata alaihi Jabrail. Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril turun dan mengatakan, innallaha yuqri'uka salam. Sungguh Allah membacakanmu salam. Wa yaqulu laka ibnaka hayyun yurzaku. Yakub, Allah mengucapkan kepadamu salam dan memberi kabar kepadamu bahwa Yusuf itu masih hidup. Satu, ini mengetahui yang tidak diketahui saudaranya Yusuf. Satu, Yusuf itu hidup yurzaku, dia diberi keberlimpahan rezeki. Tambah dikasih tahu waqad sara azizu misra, waqad sara aziza misra. Dan sungguh nanti Yusuf ini akan jadi pemimpin besar tanah Mesir. Loh, ijek cilik bapake wis dikabari. Ijek kurang terima. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Yang tahu mati dan tidak datanya itu malaikat siapa? Israel. Ini minta rekomendasi Nabi Yakub, harus bertemu Israel langsung. Ini sampean berani nggak kira-kira? Ini minta ketemu sama Nabi Israel. Kok Nabi Israel siapa? Malaikat Israel. Tenan apa ora? Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Tentang kematian tanyanya prosedural. Prosedur yang membawa catatan mati dan tidak itu siapa? Israel. Makanya Nabi Yakub minta bertemu dengan malaikat Israel. Akhirnya malaikat Israel diperintah oleh Allah untuk berziarah, untuk mengunjungi Yakub. Itu Nabi Yakub ingin bertemu. Fa'adzina lahu fazarahu faqala lahu Yakub ya malakal maut. Akhirnya malaikat Israel turun, kemudian Nabi Yakub mengatakan, wahai malakul maut, billahi alaika hal qabatta ruha Yusuf. Demi Allah, aku tanya kepadamu, kowe tahu njabut rohe Nabi Yusuf? Jadi kandhane malaikat Jibril cek kurang tahqiq karena tidak prosedural. Corongno tidak sesuai tupoksinya. Tugas, pokok dan fungsi. Ya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, kok ngekei kabar nek urung mati. Sing ngekei kabar kudu malaikat Israel dhewe. Akhirnya Nabi Yakub meminta kepada Allah untuk malaikat Israel nemui dia. Setelah malaikat Israel menemui dia, malaikat Israel ditanya, hal qabatta ruha Yusuf. Apakah kamu sudah mencabut ruhnya Yusuf? Kemudian faqala la walladzi istafaka bil haqqi nabiyyan ma qabattu ruhahu. Demi Allah yang mengutusmu wahai Yakub, demi Allah aku tidak pernah mencabut nyawa anakmu. Aku tidak pernah mencabut nyawa Nabi Yusuf. Wa huwa hayyun yurzaku. Dan Yusuf itu sungguh diberi keberlimpahan rezeki dan masih hidup. Ditambahi jangan wa qad qaruba al faraju. Dan masa bertemumu dengan Nabi Yusuf itu sudah dekat. Masya Allah. Ini yang disebut inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebenarnya Nabi Yakub itu sudah tahu kabar-kabarnya Nabi Yusuf, itu sudah tahu. Cuma ini adalah ujian antar saudara. Dan ini kosdan ya. Jadi memang inilah Nabi. Jadi Nabi Yakub kenapa ujiannya anak?
Ini karena dia yang minta. Dia mengatakan bahwa mbahku Nabi Ibrahim alaihi salam itu disedihkan dengan anaknya Ismail untuk disembelih. Fa'ana ahlu baitin wakalun bina al-bala. Mestinya kalau mbahku saja bisa mendapatkan ujian seperti itu, maka aku siap rumahku ini ditempati bala. Nah, kowe rak ndongonu jauhkan dari bala. Ini minta karena dia tahu semakin besar ujian berarti semakin tinggi derajat di sisi Allah. Semakin kowe diuji, kita diuji, semakin kita akan iki njaluk diuji. Lah yo mbahku diuji kongkon bleh anake. Abi Ishaq fawudiat asikin ala khalqihi. Bapakku yang jenenge Ishak itu juga diletakkan pisau di gorokannya. Lah aku terus oleh ujian opo? Maka dia meminta kepada Allah, uji aku dari rumahku. Uji aku sesuatu yang ada di dalam rumahku. Akhirnya Nabi Yakub diuji dengan apa? Anaknya. Terpisah dari anaknya Yusuf, terpisah dari anaknya Benyamin. Sehingga Nabi Yusuf mulai dari umur kecil, usia kecil terpisah, kemudian Benyamin di usia remajanya juga terpisah. Jadi pertama, Nabi Yakub tahu bahwa dia mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, dari malaikat Israel bahwa Yusuf itu seperti ini, seperti ini. Tapi anak-anaknya, saudara-saudara Nabi Yusuf ini menganggap gila keyakinan Nabi Yakub. Memang ada satu makalah al-insanu adu ma jahila. Manusia itu musuhnya kebodohannya. Orang semakin bodoh itu semakin banyak musuhi orang karena dia tidak tahu. Orang yang tidak tahu bahwa jualan es itu labanya banyak itu akan menghina. Jangan cari menantu jualan es. Itu gajinya kecil, padahal lebih dari pegawai negeri loh. Pegawai negeri ku saulan 5 juta, dodolan es iku enek sing 50 juta. Tapi dudu es keliling. Es keliling yo sithik. Nggih. Iya, orang menyangka bahwa jualan pentol itu jangan cari menantu orang yang jualan pentol. Jangan bakso nanti penyindir. Pentol saja. Jualan pentol. Iya. Tapi kan pentol itu katanya keuntungannya sedikit. Itu yang tidak tahu. Bagi orang yang tahu, Masya Allah, labanya pentol itu 50%. Apalagi yang jualan pentol di hotel, di restoran mewah, itu di Aston itu 40.000. Isinya 7 cilik-cilik. Rasanya nggak enak, nggak ada yang komplain. Yang jualan di SD itu, Masya Allah, 1.500. Rasanya enak, cek tipe itu. Gak enak paling. Nah, ya wis itu. Ya cilik-cilik paling. Masa sing jodol nom giyanteng celukane paling. Allah, ya Allah. Jadi manusia itu musuhnya orang yang musuh kebodohannya. Kebodohannya sendiri. Makanya Mas Kofi kemarin tak ceritani. Orang itu kalau bodoh dalam fikih madhab apapun ya bodoh. Karena bodoh, jadi dia tidak bisa luas. Anak-anak kemarin kan tak ceritani, ada 2 orang. Ada orang Pakistan, orang Bangladesh. Tengah-tengahnya orang Indonesia saat haji. Ada orang Pakistan, orang Indonesia, orang Bangladesh. Yang orang Indonesia itu ngerasani. Orang Pakistan itu bodoh-bodoh. Ya kenapa? Sholatnya mesti batal. Loh kok bisa? Masa ketika tahiyat asyhadu alla ilaha illallah muter ngene itu. Lho gerak ping pira wae. Orang Pakistan itu sholatnya nggak ada yang sah katanya. Yang Bangladesh tambah lucu. Piye? Asyhadu alla ilaha illallah jendit munggah. Jadi naik turun. Dan nek sing Indonesia sing bener piye? Lurus diam.
Makanya ya tanya saja apa alasannya. Akhirnya ketika yo tanyakan sampean kan yang bisa bahasa Arab, saya enggak. Nah, yo bisa menyalahkan, tidak bisa menjelaskan, enggak bisa tanya. Akhirnya dibantu sama temennya yang bisa Arab. Ya Pakistan, limadza idza qulta asyhadu an la ilaha illallah fit tahiyyat taduru musabbihatuka. Hai Pakistan, kenapa ketika kamu tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jarimu bunder-bunder? Dijawab sama orang Pakistan, ya Indonesia, li'anna na'budullaha rabbal alamin. Li'anna na'budullaha rabbal alamin. Kami ini menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Lihat, Tuhan semesta alam disimbolkan dengan berputarnya jari. Dunung. Indonesia dunung. Lah karek sing Bangladesh, ya Bangla. Limadza idza qulta asyhadu an la ilaha illallah taharrakat musabbihatuk ilal adna ilal a'la wal adna. Ketika kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kenapa jarimu bergerak naik turun, naik turun, naik turun? Jawab, li anna na'budallaha rabbas sama'i wal ard. Al-a'la tadullu ila sama wal adna tadullu ilal ard. Jari kami naik ke atas menunjukkan bahwa kami menyembah Tuhannya langit dan kami menyembah Tuhan penguasa bumi. Terus sing Indonesia ditanya, ya Indonesia. Iya. Limadza idza qulta asyhadu an la ilaha illallah tawaqqafat musabbihatuk. Kenapa ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dalam tahiyat, jarimu diam saja? Ayo jawab. Sing nyalanya lagi. Piye nek jawab? Ya wong bodoh, wong bodoh. Tolong bantu jawab. Akhirnya koncone jawab mana? Li anna na'budullah fi tauhidihi. Kalau di dalam takrib li tauhidi. Kamu menyembah Allah karena mentauhidkannya. Karena hanya menyembah Allah yang satu. Wa narjullaha ayyastaqima utawa narjullaha annastaqima fi ibadati. Dan kami memohon kepada Allah agar diamnya ini menunjukkan istiqomah, jejeg, mantep selalu menyembah kepada Allah. Berarti sing bunder-bunder bener, sing jendit-jendit bener, sing meneng wae bener. Lah menungso iku musuhe sing gak dingerteni. Tapi harus bersanad. Kalau kalian mempelajari diam, ya diam. Nanti kalian pulang habis ngaji ini terus dijajal. Syahadu la ilaha bunder. Kok bunder. Hus. Aku wis ngerti. Yo, wis ngerti belum cukup untuk melaksanakan karena belum lisensi keilmuannya dari mana belum dapat. Yo keilmuannya sampean dari kitab takrib, ya dilakukan takrib itu. Yo meneng wae, wong ngertine meneng wae. Sing keliru wasyhadu an la ilaha illallah ngene terus maju. Enggak. Pun. Akhirnya jadi jangan sekali-kali kita tidak tahu atau jangan sekali-kali menjustis sebelum kita tahu. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini akhirnya menyesal dan mereka mengatakan, Bapakku, mintakanlah ampun dosa-dosa kami kepada Allah. Sungguh kami telah melakukan kesalahan. Sungguh kami melakukan kesalahan. Ini seandainya posisi ini dibebaskan oleh Allah untuk kalian memilih. Jamaah ngaji hati, gue oleh milih. Sampean ingin seperti posisi Yusuf atau ingin posisi Nabi? Bukan. Saudaranya Yusuf. Cara kalian diperbolehkan memilih posisi ini, kalian memilih posisi Yusuf atau saudaranya? Ayo, Cak milih nanti Cak Win. Yusuf, Cak Win. Memilih posisi Yusuf atau saudaranya? Nek milih Yusuf,
di beda rondo wis ora kuat. Wis. Beda rondo wis ora kuat, di penjara wis ora kuat, wis berat. Ujian saudara Nabi Yusuf itu punya rasa iri ketika dibedakan. Iki ora sah dulure Nabi Yusuf, kuwe ora ya mbae to. Mbae seneng iri karo wong. Padahal sebenarnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu baik, nggak kejam-kejam amat. Tapi oleh Allah diperjalankan itu untuk dua hal. Satu, menguatkan Nabi Yusuf. Dua, menguji Nabi Yakub tentang ridhonya terhadap anak-anaknya. Keridhaan Nabi Yakub ini membuka pintu rahmat Allah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi keridhaan orang tua terhadap anaknya itu mempengaruhi hidayah. Mungkin di antara kita muga-muga ora. Ada yang diuji anak bahkan melakukan sesuatu hal yang di luar batas misalnya. Mungkin. Itu obatnya apa? Ridho orang tua. Jangan pernah membenci terhadap anak. Nakal, yo kita tidak ridho terhadap kenakalannya, tapi kita ridho anak kita. Ini berat. Wong anak nakal kok ora oleh dimarahi. Sereng noleh, tapi nyerengeni kelakuane. Tapi rangkul. Makanya ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Orang tua yang tidak ridho terhadap anaknya itu menghambat rahmatnya Allah. Sehingga anaknya penuh dengan kesulitan. Sehingga anaknya penuh dengan penderitaan. Anaknya penuh dengan ujian. Sebagaimana ujian-ujian yang diterima oleh ikhwatu Yusuf. Tapi ketika bapaknya ridho, ibunya ridho, apa yang terjadi? Allah membukakan pintu rahmat dan mereka hidup makmur. Bahkan dalam satu riwayat ada yang mengatakan ikhwatu Yusuf pada akhirnya juga diangkat menjadi nabi. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Terus ngene. Nek kowe njaluk kedudukan kaya Yusuf, ujiane yo akeh. Nomor loro, ujiannya orang baik itu tidak ridho terhadap keburukan orang lain. Sehingga dia terkena penyakit tazkiyatun nafsi. Sehingga dia punya penyakit menganggap dirinya yang paling baik. Dan penyakit seperti itu sulit sembuh. Sampai ahli tahajud, Allah Akbar, ahli tahajud. Nyawang wong ora tahajud, melihat orang yang tidak tahajud, itu dianggap fasik. Ya Allah, nikmati Allah koyo ngene ndang gelem tahajud, urip kok runtang-lantung, ya Allah. Mleten. Bakul es jam 8:30 mampir mau sholat duha. Padahal lagi seminggu roh enggak duha. Astagfirullah. Masya Allah. Ini laknat Allah sebentar lagi turun. Masya Allah. Orang diberi oksigen sebegini banyak nih. Macul. Ya Allah. Ya Allah. Jadi kalau kita sama Allah kadang dibuat terpeleset, bersyukur. Itu tanda Allah mencintai kita dengan jalur kamu tidak merasa suci. Kiai terpeleset, bersyukur. Karena apa? Dengan terpelesetnya seorang kiai itu, dia tahu bahwa siapapun yang melakukan kesalahan, tetap salah. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya, ridho. Makanya kula nate ditanggleti tiyang. Umpama kula ndukun. Kawit biyen mesti laris. Umpama aku gelem ndukun. Wong kula saged atraksi ya. Jaman rungono wong atraksi kula iso atraksi, Pak. Boto tumpukan 150 carane mecah kula ngerti, Pak. Cairan apa yang digunakan aku ngerti. Umpama eneng kertas bocah-bocah ngaku-ngaku kul, geni, wuk. Yo ngandel mau tak bodoni. Padahal iku yo ana trik. Oga ana jenenge kapsul kristal ning apotik. Aku biyen nek tuku jenenge kapsul kristal.
Mbah saiki cetha ta ora? Apoteker cetha ta ora apoteker? Ora ngerti, iku kimia. Nah, iku lha ya saiki judo karo aku. Umpama biyen tukang apotek ra tak tukoni kuwi. Itu kertas dipitek 3 detik, tik tik tik, dilempar, wek. Walah terbakar. Tapi ngono ki bodoni wong. Dalem lho, wes bodoni wong wis dikandani bodoni wong. Kapan gawe konten. Urip iku sing wajar, urip iku sing biasa-biasa wae. Bismillahirrahmanirrahim. Aja ngetokno keramat lah. Pokoknya barang nek mambu klenik, mambu khusuk sak piturute, mensucikan diri, iku akeh salahe timbang bener. Mulane umpama ana wong nuduh misale, utawa tenanan misale, Kak Budi kowe ngaji ning ndi? Ngene Pak ya itu ha. Lah wonge pacaran, yo dosa to nek pacaran. Cukup siapapun yang melakukan, kalau dosa ya tetap dosa. Jangan sampai menghalalkan. Iku ketoke pacaran. Itu jantungnya berzikir. Lah. Apa kuwi? Perkara muridnya tadi gurune dibelani. Itu enggak boleh. Pengkultusan terhadap figur itu akeh blarai akeh salah. Makanya biasa Ikhwatu Yusuf melakukan kesalahan, ingin membunuh Nabi Yusuf, ya. Dosanya diampuni, diampuni. Siapa yang memintakan? Ayahnya. Kiai yang salah, salah. Lah kowe cek ngaji, lah mosok gak disepuro. Paham maksudnya ya? Jadi urip iku biasa-biasa mawon, mboten sah renor-renor rasa klunak-klunuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wong kula niku nate dikengken mageri tambak teng Gresik. Wong nek janjani ngeten, tambak kula niku sakmene 100 juta sekali panen. Jadi nek sampean purun mageri iku wis cash 10 juta di depan. Mageri. Tambak iku mlebu 2 hektar kon mageri. Lah aku yo mikir nek mlaku aku piye mageri. Masa 10 juta lah yo katok. Tapi sebenarnya ingin, wah iki iso tak wakilne, iso tak anu. Lah ngoten niku langsung di WA guru, salah satu guru kula. Agama iku rasah digawe reno-reno. Nek kuwi ndongakno kepengin ndongakno, dongakno wae. Rasah buk rituali reno-reno. Wis kapok, gak Pak. 10 juta lo Mas. Gak. 10 juta gak. Ngulang ngaji wae. Lah sing repot. Nek iki wong bisa dijelaskan. Sing repot wong bodho-bodho, wong desa-desa. Nek jenengan mboten mageri, kula golek dukun sing ora Islam. Lha ngono piye? Kiye diteror ngono jajar. Nah, yo. Umpama dibiarkan dia lebih ke syirik, dhek syirik aku yo melu dosa. Umpama diterima nek majipi yo 50.000. Akidah 50.000 lho, Pak. Nah, inilah ujian. Berarti awake yo kudu rido karo wong bodho. Kadang-kadang sing 10 juta gak dimangkati, sing wong bodho 50.000 dimangkati. Perkara agar dia tidak masuk ke dalam syirik, saelek-eleke aku sing mageri cek tak jelaskan secara ilmiah. Ayo maca donga bareng-bareng, ayo maca rotib kata paling mau ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wis sing dukun-dukun rodok mari aja reno-reno. Akeh bodho. Saudara Nabi Yusuf melakukan kesalahan, ya. Diampuni oleh Allah, diampuni. Lewat lantaran siapa diampuni? Dimintakan orang tuanya. Namanya Nabi Yakub. Karena seakan-akan saudara Nabi Yusuf ini, ikhwatu Yusuf, merasa tidak pantas. Karena dia tahu bahwa semua perbuatannya itu dikontrol dan diawasi Allah. Tidak pantas. Bapaknya mengatakan, ya nak, kalian semua akan aku mintakan ampun kepada Allah, Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim. Jangan khawatir, sesungguhnya Allah itu maha mengampuni dan maha belas kasih. Ghafurur rahim ini
Satu ayat yang kita meyakini Allah akan mengampuni kita karena kita sangat khilaf, sangat lemah. Bukan karena angas. Ketika diucapkan dalam keadaan angas, angas itu bahasa Indonesia apa Pak? Beda, sombong beda. Angas itu ono ngremeh. Contoh Mas Taib dolan apa ngedoli es. Bareng ngedoli es, ono wong ayu tuku. Disawang, terus gak ngaleng-ngaleng sawang, terus ning atine ngene, gak apa-apa, Gusti Allah Ghafurur Rahim. Jadi setiap melakukan maksiat, ilange Ghafurur Rahim no. Jadi ngene. Cara pikirane Cak Win ngene. Pak Yai ku apian. Wis to tipu gak apa-apa, wis to tipu wae. Gampang tipunane, Pak Yai ku gampang ditipu wae. Wonge apian. Lah gak mentalan, wis tipu wae lah. Nipu terus. Lah pikirane, lha iku elek apa? Apik. Elek. Allah iku Ghafurur Rahim. Bener. Terus mbok nggo alasan maksiat. Nah, gampang Gusti Allah Ghafurur Rahim. Mestine ketika kita maksiat, ayate syadidul iqab. Ketika kita bertobat, lagi Ghafurur Rahim. Ini perpaduan antara rojak dengan khauf. Itu pun Nabi Yakub tidak langsung seketika mendoakan. Beliau menunggu hari Jumat. Menunggu hari Jumat di waktu sahur. Karena barang siapa yang berdoa di hari Jumat waktu sahur, maka doanya itu tidak akan pernah tertolak. Jadi kalau kita ingin hajat apapun, hajat dunia, hajat akhirat, kalau ingin berdoa yang mustajab di waktu sahur hari Jumat. Siapa yang berdoa di waktu sahur hari Jumat, maka doanya tidak akan pernah ditolak. Akhirnya setelah hari Jumat waktu sahur, Nabi Yakub berdoa, Allahumma gfirli jaza'i ala Yusuf. Ya Allah ampuni segala dosaku ya Allah. Karena merasa gelisah dengan kepergian Yusuf. Wakillah tisobari anhu. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Dari sedikitnya sabar kehilangan Yusuf. Wa'firli auladi. Dan ampunilah anak-anakku ya Allah. Ampuni anak-anakku. Ma atau ilayya wa ila akhihim Yusuf. Ampuni anak-anakku ya Rabb. Selagi mereka mendatangkan Yusuf kepadaku dan saudaranya. Akhirnya dengan doa ini diterima. Doanya diterima sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf ini bertobat. Artinya menjadi orang-orang yang baik. Maka ketika keluarga Nabi Yakub masuk ke Mesir, ke Yusuf, maka Yusuf mendekatkan diri kepada bapak ibunya. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah kalian ke negara Mesir, insya Allah kalian dalam keadaan aman. Jadi Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika Nabi Yakub masuk ke Mesir, kana ma'ahu min auladihi wa auladi itnani wa sab'una insanan rajulan. Jadi Nabi Yakub ini rombongan dengan cucunya, dengan anak-anaknya, laki-laki dan perempuan itu jumlahnya 72 laki-laki dan perempuan. Jadi pertama kali Bani Israel masuk ke Mesir itu sejumlah 72 orang laki-laki dan perempuan, anak-anak laki-laki dan perempuan. Itu jumlahnya hanya 72. Tapi Bani Israel di Mesir ini terus berkembang. Berkembang terus sampai ketika Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir, kana ma'ahu min ta'ifati Bani Israila sittu mi'ati alfin wa khamsati mi'atin wa sab'atin wa sab'una rajulan ghairun nisa. Sejumlah 6.577. 6 boten anu nggih. Situ mi'ati alfin 600.000
577 laki-laki. Ini tidak perempuan dan anak-anak. Laki-laki tok itu 600.077 ketika Nabi Musa. Jadi awal kedatangan 72 menjadi 600.577. Ini padahal hanya laki-laki, tidak perempuan. Ketika Nabi Yusuf lapor kepada Raja Royan, wahai baginda raja, aku mengundang keluargaku untuk ke sini. Raja Royan mengatakan, apakah diizinkan masuk? Raja Royan mengatakan, apa yang tidak aku izin untukmu, wahai Yusuf? Engkau menyelamatkan negara Mesir dari paceklik. Engkau membangun Mesir ini dengan cepat. Engkau adalah orang yang baik. Tentunya keluargamu adalah keluarga yang baik. Akhirnya 72 orang ini disambut. Disambut oleh raja dengan membawa falamma wasala ilal qasri. Sing niki lamma dakhala Yaqubu ila Misra masya al askaru baina yadayhi farsakhon hatta wasala idarihi falamma wasala al qasri wa dakhala rafa Yusuf abawahi ay aba wa khala wa lamma kanat ukhtu ummuhu laha alaihi tarbiyatun wa sumiyat ummuhu li ajal dzalika rafa ala saririh. Jadi Royan ini raja Mesir memerintahkan untuk jangan biarkan mereka masuk sendirian. Muliakan keluarga Nabi Yusuf. Dibawa 400 pasukan perang. Kemudian sebelum masuk Mesir, Nabi Yusuf ini diberikan khaimah. Khaimah itu bahasa Indonesia kemah. Jadi kemah itu dari bahasa Arab khaimah. Khaimah angel maca. Khaimah jadi apa? Kemah. Sirwalun jadi swal. Wis gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dipasangkan khaimah. Nabi Yusuf turun, Raja Royan turun, kemudian Nabi Yakub juga turun. Ada yang meriwayatkan bahwa sembuhnya mata Yakub ya ketika di khaimah ini, ketika di perkemahan Nabi Yakub ini. Kalau Rasulullah di Badar itu punya namanya Aris. Aris itu ya kemah yang sekarang disebut Masjid Aris. Semoga kalian kita semua bisa berziarah ke sana. Allahumma amin. Aris. Jadi Masjid Abu Bakar itu dulu rumahnya Abu Bakar. Kalau masjidnya Umar berarti orang kok Umar gawe masjid, bukan, itu rumah Umar yang diabadikan menjadi masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya di perkemahan inilah Nabi Yakub merangkul Nabi Yusuf, saling menangis. Mereka berdekatan melepaskan rindu dan mengatakan udkhulu Misra insyaallahu aminin. Kalian masuklah ke Mesir, insyaallah kalian akan dalam keadaan aman. Tapi bolak-balik yang ngono. Malaikat Jibril itu kayak informasi. Kalau waktu bertemu, saatnya berpisah. Kalau kita dipisahkan, itu menunggu pertemuan. Tapi kalau sudah pertemuan, berarti saatnya dipisahkan. Wis ayam-ayam ngono, malaikat Jibril mudun. Ya Yakub, qad ilaika arwahu abaika. Yakub, engkau telah melepas rindu kepada anakmu Nabi Yakub. Bapak-bapakmu, mbahmu Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim juga merindukan untuk bertemu denganmu. Iku cara sampean ditekani malaikat Jibril terus muni ngono dek apa ora? Seneng. Seneng. Yo namanya pertemuan pasti sebentar lagi ada perpisahan. Kalau berpisah diharapkan ada pertemuan. Ziarah itu penting. Ziarah itu penting menurut saya. Sampean nggak percaya nggak apa-apa. Ziarah itu penting karena dari ziarah ini kita belajar sejarah. Anak kita yang kita ajak ziarah akan bertanya, "Bapak ini siapa?" "Oh, ini anu lagi. Bapak dadi mbahmu."
Mbahku iku piye? Nah, cerita. Menceritakan kebaikan orang tua kepada anak-anaknya itu pentingnya ziarah. Anaknya sampean diajak neng Mbah Bonang, pasti bertanya, ini siapa? Sampean saat itu menjelaskan, ini Sunan Bonang. Sunan Bonang ini sapa bapak? Wis to rene engko sugih sampean. Iki kacau iki perkara ana wong sing model ngene iki. Makanya tujuan ziarah itu ya belajar agar kita bisa menceritakan ke anak cucu kita. Oh, Mbah Bonang itu Mbah Yai namanya Makhdum Ibrahim. Beliau itu anaknya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu anaknya Syekh Asmoro Kondi, Ibrahim Asmoro. Siapa Syekh Ibrahim Asmoro Kondi? Beliau itu dai yang diutus oleh kekhalifahan Turki Utsmani untuk datang ke tanah Jawa ini mengajak dakwah. Jadi kita Islam itu sebab mereka-mereka ini. Tiru mereka, jadi pejuang, ngono, itu ziarah. Jangan sampai kita ki sopo Pak Mbah Asmoro Konti. Lah kok ziarah ning kene, Pak? Selaris ki ning kene le. Itu kacau itu. Itu tidak alah. Iku tambah madorot umpama ziarah kaya ngono madorot. Wong bapak telat ping pisan wae sepi kok. Wah, iki madorot. Kalau seperti itu caranya apa? Madorot. Enggak boleh. Harus dijelaskan. Ziarah. Nabi Yakub matur sama Nabi Yusuf. Nah, bapak-bapakku yo kangen karo aku tak ziarah. Saya kemanapun ziarah. Kemarin sama Mas Kofik, lah yo Pak Yai kok ning Bali barang ki lha opo kok ndelok wong utuh-utuh. Kuwi utekmu VKT. Wong ndelok wong utuh utekmu. Uteke kiai yo ziarah. Kok aneh. Masya Allah, astagfirullah. Jadi akhirnya kita ziarah di makomnya Siti Khotijah. Siti Khotijah itu nama aslinya Gusti Ayu Maderai. Gusti Ayu Maderai itu anaknya Raja Sopofek Pamecutan. Anaknya Raja Pamecutan yang saat itu semua Hindu. Kemudian Made Ayu Maderai ini sakit kuning nggak sembuh-sembuh, diobatkan kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya disayembarakan di seluruh Nusantara yang punya kerajaan-kerajaan, diberi pengumuman siapa yang bisa menyembuhkan anakku Gusti Ayu Maderai, maka kalau perempuan akan dijadikan anak angkat oleh raja, kalau laki-laki mau berkenan maka dijadikan suaminya. Akhirnya ada salah satu ulama Jogja mendengar itu, dan ulama Jogja ini punya santri, kebetulan namanya Pangeran Cakraningrat yang ada di Madura. Kemudian disuruh, nak ikutlah sayembara itu, siapa tahu kamu mendapatkan hal yang bermanfaat. Ikut, ternyata sembuh di tangan Cakraningrat ini, dinikahkan. Saat itu Maderai menjadi istri keempat dari Cakraningrat. Kok oleh dinikah padahal keempat? Ya enggak apa-apa, wong ridho kok. Sampeyan menikah 2, 3 ya enggak apa-apa kalau ridho. Maksudnya dia yang ridho, sampean ya ridho. Walaupun nanti yang terjadi antara sabar dan bersyukur. Orang bersyukur masuk surga, orang bersabar juga masuk surga, sama. Orang cantik nikah sama orang yang sangat jelek, sama-sama surga. Yang cantik masuk surga sebab kesabarannya. Yang jelek masuk surga sebab syukurnya. Makanya baik. Ketika yang cantik bertemu dengan suami yang jelek, innalillahi wa inna ilaihi. Enggak apa-apa. Orang sabar kekasih Allah, orang sabar masuk surga. Orang yang bersyukur juga masuk surga. Ngerti istrinya cantik padahal dia jelek, Masya Allah, seneng, syukur. Akhirnya menikah dengan Cakraningrat, dibawa ke Madura. Dididik secara islami, menjadi mu'alaf, sehingga teguh keyakinannya akan Islam. Setelah berpuluh-puluh tahun, rindu kampung halaman, ingin menjenguk saudaranya. Ingin menjenguk bapak ibunya. Sampai di Pamecutan, ternyata dia sholat.
pakai pakaian putih, sholat sebagaimana sholat kita. Ada patih yang melihat, ini apa, ritual apa. Ini bahaya, ini telik sandi dan lain sebagainya. Dilaporkan kepada Baginda Raja bahwa Putri Madre bukanlah putri yang dahulu. Dia membawa ajaran sesat, dia tidak baik untuk di sini. Akhirnya Raja melihat sendiri dan marah, hukumannya adalah dibunuh. Maka permintaan Ratu Ayu Madre ini, nggak apa-apa aku dihukum, mati. Tapi satu permintaanku, kalau nanti bau mayitku berbau harum, maka berikan aku makam yang layak, panggil orang-orang Madura ke sini untuk merawat jenazahku, dan makamkan aku di sini selayaknya orang yang mulia. Tapi kalau mayitku ini berbau busuk, atau tidak berbau wangi, silahkan perlakukan apa semaumu. Akhirnya ternyata ketika dihukum mati, bau mayitnya ini harum. Seperti ceritanya Mbah Jabar itu, baunya wangi, Masya Allah. Akhirnya ayahnya Raja Pamecutan ini menyesal, menangis. Akhirnya dimakamkan sampai hari ini. Itu artinya apa? Mempertahankan tauhid itu lebih utama dari semua jabatan dan lain sebagainya. Tapi yakin, keringetnya iku wangi, ambune wangi. Soalnya kadang-kadang ono wali loh ini, saya nggak bicara nggak wali. Kadang-kadang wali ono sing keterucut. Mbah Yai Abdul Jabbar, Mbah Wali Abdul Jabbar, itu punya guru namanya Mbah Ganyong. Dinglirip itu, dinglirip. Mbah Jabar itu rak muridnya, seperti Mas Toib murid saya gurunya. Lah, Mbah Jabar kan meninggal duluan. Kayak Mas Toib mati dhisik. Contoh misalnya. Nah, Mbah Abdul Jabbar ini ketika meninggal, baunya wangi, Masya Allah, semerbak wangi, luar biasa wanginya. Sehingga makamnya dimuliakan. Nah, Mbah Ganyong kan gurunya, guyang-guyang. Ki lagi murid kue ngene. Dia mengatakan kalau nanti mati saya tidak seperti muridku, maka nggak usah bleki tanah, tapi bleki watu wae. Akhirnya betul, matinya Mbah Ganyong biasa, tidak bau harum seperti muridnya. Makanya iso uga ngene iki aku karo Mas Toib derajatnya lebih tinggi dia yo, nggak tahu. Masya Allah nggak tahu. Tapi kayak Toib berat rodanya. Rada berat, tetap rada berat. Nah ini pentingnya ziarah. Ziarah itu tetap penting. Akhirnya Nabi Yakub pun ingin berziarah, menziarahi siapa? Makam bapak-bapaknya dulu. Nih, ada satu sirah. Dimanapun fisikmu berada, maka itu tidak mempengaruhi ruhmu ketika mendapatkan rahmat atau sisa atau siksa. Ada orang yang hafid Quran. Saat itu belum ada percetakan seperti sekarang. Dia ingin menuliskan awal sampai akhir. Dia ingin menuliskan awal sampai akhir. Al-Quran ditulis, dibaca, ditulis, dibaca sampai akhir. Anaknya selalu mendengar. Karena ini orang Turki, doanya, ya Allah, ketika aku meninggal, semoga engkau menempatkan aku di Ma'la. Makam Ma'la, Jannatul Ma'la. Ma'la itu yang sekarang ada Sayyidah Khadijah. Ma'la itu yang sekarang ada Sayyid Muhammad, Sayyid Abbas, Mbah Mun, Mbah Yai Munawir Muslih Tanggir. Semua dimakamkan di Ma'la. Namanya Jannatul Ma'la. Semoga nanti kita berziarah ke sana. Akhirnya suatu saat orang ini meninggal. Anaknya tidak mampu melaksanakan wasiat. Karena bisa dibayangkan perjalanan antara Turki dengan Ma'la sangat jauh. Akhirnya setelah sekian puluh tahun berlalu, anaknya ini berangkat haji. Dia melihat pasar, dulu di Mekah itu ada pasar Seng, ada pasar ini dilihat. Ada orang menjual Quran yang ini persis dengan tulisan bapaknya. Ini persis dengan tulisan bapaknya. Dilihat, betul ini tulisan bapaknya. Padahal anak ini tahu bahwa bapaknya itu meninggal dan Al-Quran itu dikuburkan bersamanya. Ini kok ada di Mekah.
Akhirnya anaknya ini bertanya, dari mana bapak ini mendapatkan Al-Quran ini? Al-Qurannya tak beli, tapi tolong kasih tahu dari mana bapak mendapatkan ini. Oh, saya mendapatkan ini dari penggali kubur si Fulan namanya. Akhirnya ditemulah si Fulan ini, pekerjaanku adalah menggali kubur. Suatu saat aku menggali kubur di Maklah, dan aku menemukan orang yang jasadnya sampai sekarang utuh mendekap Al-Quran ini. Maka aku tidak bisa mengharapkan yang lain, Al-Qurannya aku jual. Kamu mau uang berapa, tunjukkan aku di mana makamnya. Akhirnya makamnya ini di opo nek bahasa Indonesia nih, diduduk leru. Dibongkar makamnya, dibongkar, dilihat betul. Ternyata jasad ini adalah jasad ayahnya. Masya Allah. Artinya Allah itu memberi apa yang kita inginkan. Kalau kita kembali ingin ziarah, ketemunya makam, bukan orang belondeng. Kalau kita ke Mekah inginnya pelacur, dapatnya pelacur. Ada dua sahabat, yang satu, Mekah itu aneh. Kenapa? Bukan Mekah. Arab Saudi itu aneh. Kenapa? Ternyata di Arab Saudi banyak pelacur. Yang satunya, saya ke Amerika itu tidak menemukan kecuali orang yang beribadah kepada Allah. Di sana ahlinya orang berzikir, orang Amerika. Enggak ada orang mabuk, enggak. Enggak ada orang berzina, tidak. Saya enggak menemukannya. Oh, ternyata dimanapun kita berada, kita akan menemukan sesuai apa yang kita kehendaki atau inginkan. Orang ini ingin dimakamkan di Maklah, tapi meninggal dimakamkan di Turki, tetap jasadnya, Al-Qur'annya sampai ke Maklah. Atas ridhonya Gusti Allah. Setelah ayah ibunya masuk ke dalam istana Yusuf, maka bapak ibunya ini di atas diberikan singgasana. Wa qarru lahu sujada. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini sujada, kharru. Ini tidak takwil, ini tahqiq. Yo sujud tenan, yo jungkel tenan. Maka seandainya ada orang yang mengatakan salaman karo kiai dicucup tangannya syirik. Kemudian lebih rendah daripada kiai dikatakan syirik. Maka yang syirik sebenarnya adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Ketika kharru sujada, mereka tidak hanya berdiri hormat, tapi sujada, sujud tenanan. Makanya kalau hari ini ada yang mudah mensyirikkan karena musafahah, mencium tangan para ulama dikatakan syirik. Tabarruk dikatakan syirik, selayaknya baca ayat ini. Karena ini saudara-saudara Nabi Yusuf, ini tauhid apa syirik? Tauhid. Sujud tenanan karena apa? Malu. Minta maaf, hormat kepada adiknya yang bernama Yusuf. Wa kharru lahu sujjada. Dan Nabi Yusuf mengatakan, ya abadi hadza ta'wilu ru'ya min qabl. Bapak, ini adalah takwil mimpi dari mimpi-mimpi sebelumnya, yaitu inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, dan aku melihat matahari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin, mereka semua sujud kepadaku. Dan hari ini betul saudara Nabi Yusuf sujud semua. Ra'aituhum li sajidin, sujud semua, nyata. Inilah mimpi. Satu-satunya yang tersisa dari kenabian dan kerasulan hari ini adalah mimpi. Nabi Yusuf menjadi nabi berkah mimpi. Rasulullah menjadi rasul berkah mimpi. Nabi Ibrahim mimpi. Ternyata sisa-sisa kenabian dan kerasulan hari ini tinggal apa? Mimpi. Tapi terlalu percaya karo mimpi. Kabeh mbok gathukno karo mimpi yo gak. Yo delok mimpimu jam pira masa ana sing WA ngene Pak Prapak Yai. Apa artinya memandang Ka'bah? Lah kenapa? Saya itu bermimpi melihat Ka'bah. Lah mimpimu jam pira? Jam 6 isuk. Wis subuh durung ngalah. Jam 6 isuk urung subuh kok takokno. Ada. Saya mimpi jam 7:30 malam.
Wong keturun lho sore jam 7.30. Dalam keadaan wudhu tidak. Kakimu menjulur ke kiblat, membelakangi kiblat atau tidak? Aku nek turu madhep ngetan. Lah kuwi jenenge njulur ning kiblat wis ora ngarah mandi mimpimu. Mimpi itu dalam keadaan yang terbaik. Saya diceritani Mbah Put. Kang Put bukan Mbah Put, Kang Put Trate. Kemarin ketika beliau ketemu di Zam-Zam Tower di Mekah itu, detik-detik sebelum saya ke Madinah, Kang Put itu cerita. Yang diceritakan itu bapak beliau. Ketika niku Kang Put usia SMP cerita, Put, aku di bengi ku nyipi, Kanjeng Nabi rawuh ning dalem kene. Kanjeng Nabi rawuh ning dalem kene. Mimpi itu apa artinya? Apa maksudnya? Wong Kang Put ijek usia SMP. Ternyata Kang Put menikah, punya anak perempuan, kemudian nikah sama salah satu cucu Rasulullah, yaitu Sekab Alatas. Ketika dilamar itu nangis karena apa? Ini takwil mimpi yang dulu diceritakan Bapak bahwa salah satu cucu Rasulullah berada di rumah ini. Masya Allah. Kemudian beliau juga menceritakan tentang mimpi Ka'bah ada di dalam rumahnya. Ternyata saiki aku iso haji. Padahal sing mimpi bapak ini. Nah, karena beliau ingin bertemu dengan Said Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki, Sekab pesen nemui Mbah Toha engko ora gampang. Bareng nemui aku iku pas, nemui kula niku pas 1 jam sebelum saya ke Madinah. Terus bagaimana? Mumpun sudah sampai sini dan saya mau naik bis Kang Put. Tapi kalau Allah mentakdirkan pertemuan itu akan bertemu, nggak usah risau, nggak usah khawatir. Ternyata ada ketukan suara pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Kiai Marzuki. Kiai Marzuki itu khadimnya Said Ahmad mulai kecil sampai hari ini. Masih sudah punya istri, anaknya banyak, masih khidmah. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah mengirimkan panjenengan Kiai. Ini Kang Put ingin bertemu dengan Sayyid Ahmad. Dan saya mau ke Madinah, saya tak naik bis, saya titipkan Kang Put. Alhamdulillah, jam 1:30 siang pertemuan kula niku 1:30, jam 1:30 siang sudah ketemu. Alhamdulillah. Jadi mimpi itu yakini. Kalau waktunya tepat. Kalau ikhtiar kita sesuai. Jangan pernah percaya mimpi kalau tidak mengikhtiarkannya. Makanya jadi Pak Pra, kita boleh bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin.